Matikan egomu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, cinta dimulai dari dalam hati seseorang. Orang yang banyak melakukan kebaikan bagi sesama, sebenarnya pertama-tama bukan untuk sebuah pencitraan, tetapi menunjukkan gambaran hatinya yang luas terhadap kehidupan orang lain. Orang demikian adalah tipe orang yang telah mampu mematikan sikap egonya, karena yang ia pikirkan pertama-tama adalah kebaikan orang lain, bukan dirinya, bukan pujian, bukan kehormatannya, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Kisah hidupnya menarik. Dia adalah salah seorang diakon dari ke-7 diakon yang melayani Paus. Kebetulan bahwa diakon Laurentius itu yang mengurus harta benda gereja. Ia kemudian dipanggang hidup-hidup karena membuat tersinggung gubernur di Roma berhubungan dengan tuntutan agar semua harta benda gereja diserahkan ke pemerintah. Diakon Laurentius membawa semua orang miskin, lalu menyerahkan kepada pemerintah dengan mengatakan, inilah harta benda gereja. Atas dasar itu beliau dipanggang hidup-hidup. Tetapi walaupun di dalam api yang begitu panas, ia meminta supaya tubuhnya dibalikan agar seluruh tubuhnya matang, terbakar. Sepintas kita bisa melihat bahwa Laurentius adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, yang tidak memikirkan harta bendanya, kekayaan yang diurus. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, terutama Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kita bahwa barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Oleh karena itu Paulus mengajak kita untuk lebih tulus dan rela dalam memberikan sesuatu kepada sesama. Karena prinsipnya adalah orang yang menabur banyak, dia akan dikasihi Tuhan, dan bahkan Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelimpahan. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus mati supaya ia bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Saya mengartikan hal ini dengan kematian ego. Yesus sebenarnya mau menggambarkan dirinya sebagai biji gandum yang harus mati agar seluruh umat manusia diselamatkan, termasuk kita. Oleh karena itu, jika ego kita yang dimaksud, maka kita perlu mematikan sikap mementingkan diri sendiri yang hanya suka memperhatikan diri
agar kita memiliki banyak buah demi kebaikan hidup bersama. Saudara-saudariku terkasih, mematikan ego atau sikap mementingkan diri sendiri itu tidak mudah. Tetapi hal itu juga menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Karena orang beriman, ia percaya jaminan hidup seluruhnya dijamin oleh Tuhan, maka ia tidak akan pernah takut berbuat baik kepada sesamanya. Marilah kita mematikan sikap ego kita sebagai wujud bahwa kita percaya kepada Allah. Dalam segalanya, Allah menjamin hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.